Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifidia Nurul Hidayah, NIM 190441100085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penugasan UAS Data Science kelas 7D. Untuk soalnya sendiri ini, buatlah analisa data dengan menggunakan metode Baking Assembled Learning. Pada data klasifikasi, yang pertama ada Parkinson Dataset, dan yang kedua ada Class Identification Dataset. Lalu di sini disuruh untuk menjelaskan deskripsi data, yaitu tipe data. Selanjutnya melakukan analisa menggunakan libraries scikit-learn dan Picaret. Kemudian mengirimkannya dalam link video dan program. Langsung saja. Sebelumnya saya sudah mendownload untuk datasetnya di UC Machine Learning untuk dataset Glass dan Parkinson-nya. Langsung saja kita ke Google Colab. Jadi di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan analisa data dengan metode Baking Assembled Learning menggunakan library scikit-learn. Jadi yang pertama, sebelumnya saya sudah melakukan percobaan mengenai programnya. Jadi langsung saja kita run satu-satu. Jadi yang pertama di sini mengimport beberapa modul terlebih dahulu, yakni ada modul Pandas, menggunakan import Pandas dan NumPy, kemudian mengimport modul Time, dan mengimport library Matplotlib untuk membuat visualisasi data dan menambahkan fungsi plot, pplot untuk melakukan plotting terhadap nilai X dan Y nantinya. Kemudian kita lakukan import data, import file datasetnya terlebih dahulu, yakni ada dua, Glass dan Parkinson. Jika sudah terimport, maka kita lakukan read Excel untuk mengimport dataset dan menggunakan data info untuk mengetahui nomor indeks dan tipe data dari dataset. Dan di sini ada df, kemudian ada data ilog. Data ilog ini untuk memilih data berdasarkan indeks. Langsung saja kita run. Lalu kita run untuk mengetahui nomor indeks dan tipe data. Di sini untuk dataset Glass, tipe datanya ada float, ini ada 9, dan integernya ada 2. Kemudian kita lakukan untuk mengimport beberapa modul dari library scikit-learn, di mana ada 3 untuk import Baking classifier, cross file score, dan rapid start if void chord. Kemudian kita lakukan Baking classifier, yakni yang pertama mencari rata-rata akurasi. Baking classification ini merupakan bootstrap aggregation digunakan untuk membuat atau mengambil data yang kita gunakan sebagai sampel, lalu kita membuat sampel baru. Kita juga bisa menentukan beberapa sampel yang bisa kita pakai dari data aslinya. Di sini kita tuliskan untuk variabel model dari, kemudian untuk fungsi Baking classifier-nya, kemudian ini untuk time-nya, dan ini menggunakan fungsi repeat stratified void. Di sini ada nSplit dan nRepeats dan random state, di mana nSplit ini merupakan jumlah lipatan, biasanya minimal 2, dan nRepeat itu berapa kali cross validator perlu diulang,
dan ada random state untuk mengontrol status acak setiap perulangan. Kemudian ada fungsi crossfall score, yakni berisi variabel model, df, scoring untuk mencetak skor akurasi, cv untuk pemisahan validasi silang, dan njobs yang bernilai -1, yang berarti menggunakan semua prosesor. Kita run. Di sini untuk rata-rata akurasinya yakni 0,713. Lalu selanjutnya kita melakukan backing classifier, yakni membuat sampelnya. Di sini kita menggunakan data dengan beberapa penampilan, yakni 10%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Kita run saja. Selanjutnya yakni melakukan backing classifier, yakni mencetak perhitungan dengan print sum. Ini merupakan hasilnya. Lalu kita juga bisa menampilkan sini seperti ini. Nah, selanjutnya merupakan visualisasi data. Sini menggunakan PLT boxplot yang berguna untuk mengetahui penyebaran data. Langsung saja kita run. Ya, ini merupakan tampilan visualisasi datanya, di mana ini merupakan maksimum, kemudian garis ini merupakan kuartil ketiga, kemudian ini merupakan rata-rata, dan yang di bawah ini merupakan kuartil pertama, ini merupakan minimumnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan hyperparameter dan menentukan berapa banyak decision tree yang ingin dibuat, seperti ini 10, 25, 50, 100, dan 150. Kemudian kita run terlebih dahulu. Dan kita lakukan boxplot kembali. Nah, ini merupakan tampilan visualisasinya dari boxplot tadi. Ya sama, ini merupakan maksimumnya. Ini kuartil ketiga, kemudian ini itu median, ini kuartil pertama, dan yang ini minimumnya. Dan yang ini merupakan outlier. Kemudian kita coba untuk dataset Parkinson. Sebelumnya sudah di-upload juga untuk datasetnya. Kita lakukan proses yang sama seperti dataset Glass. Kita run saja. Untuk dataset Parkinson ini, tipe datanya yakni floatnya 16, integernya 7, dan objeknya ada 1. Lalu kita run untuk backing classifier mencari rata-rata akurasinya, yakni rata-ratanya 0,849. Lalu ini untuk menampilkan dari 10%, 25%, 50%, 75%, dan 100%-nya data. Dan kita cetak hasil array-nya. Nah, ini kita juga bisa
membuat tampilan agar terlihat oke. Selanjutnya kita lakukan box plot. Ini merupakan tampilan visualisasi dari dataset Parkinson-nya. Ini ada 10%, 25%, 50%, 75%, dan 100%-nya. Kemudian kita juga bisa melakukan yang sama, yakni menggunakan hyperparameter untuk menentukan berapa banyak decision tree. Yakni kita buat 10 sama 10, 25, 50, 100, 150. Kita coba run. Dan kita tampilkan visualisasinya menggunakan box plot, yakni penyebaran datanya. Ini merupakan 10, 25, 50, 100, dan 150. Selanjutnya yakni menganalisa data dengan metode Bagging Assembly Learning dengan library Picaret. Jadi yang pertama ini ada dataset Parkinson. Untuk proses pertama yakni menginstal library Picaret terlebih dahulu. Kita run, kita tunggu prosesnya. Jika sudah, kita lakukan untuk mengimport dataset Parkinson-nya, yakni from Picaret dataset, import get data, data sama dengan get data, dan nama datasetnya. Dan ini merupakan tampilan dari datasetnya. Lalu selanjutnya yakni mencari tipe data dan menentukan target dari dataset Parkinson-nya dengan menggunakan Picaret classification, import my classification sama dengan setup data, dan targetnya kita buat age. Lalu kita run. Nah, ini merupakan tipe datanya, ada numerik, kategorikal, label. Langsung saja kita enter dan akan keluar keterangannya. Pada description-nya ini session ID, value, untuk description targetnya ini value-nya age, target tipe multi-class, dan lain-lain. Selanjutnya yakni kita membuat decision tree-nya dengan menggunakan variabel dt sama dengan create model dt. Untuk menghitung decision tree. Kemudian ini tampilan akurasinya, AUC, recall, presisi, S1, kappa, MCC. Lalu kita lakukan packet classification dengan packet dt sama dengan assembly model dt, metodenya bagging. Dan ini merupakan hasil packet classifier-nya. Kemudian kita lakukan plot model untuk menampilkan matriksnya. Dan ini merupakan tampilan matriks dari bagging classifier. Selanjutnya untuk dataset class, yakni dengan library Picaret dan metode Bagging Assembly Learning. Saja sama seperti dataset Parkinson, kita install terlebih dahulu Picaretnya. Kita tunggu prosesnya.
kita tunggu mungkin sedikit lama. Nah, jika sudah berhasil, kita lakukan proses yang sama seperti dataset Parkinson tadi, yakni kita import datanya. Datasetnya ini dataset glass, kita run, dan berikut adalah tampilan datasetnya. Lalu kita akan melihat tipe data dan menentukan targetnya. Targetnya ini tipe, kita run saja. Nah, ini merupakan tipe datanya, yakni ada numerik dan label. Langsung kita enter dan akan tampil untuk informasinya, deskripsi dan value-nya. Untuk deskripsinya di sini ada session ID sama seperti Parkinson tadi, kemudian ada target, yakni targetnya tipe, kemudian ada missing value-nya, tidak ada, false, numerik fiturnya 9, ya hampir sama dan sama seperti yang tadi. Kemudian selanjutnya yakni kita lakukan perhitungan membuat decision tree-nya dengan grid model, kita run saja. Dan ini merupakan hasilnya, akurasinya, AUC-nya, recall-nya, dan lain-lain seperti dataset Parkinson tadi. Selanjutnya yakni kita lakukan bagging classifier. Ini merupakan hasilnya untuk akurasi, AUC, recall, dan lain-lain. Selanjutnya yakni yang terakhir menampilkan hasil matriksnya dengan plot model. Dan ini adalah hasil visualisasi atau bagging classifier confusion matrixnya. Sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.